Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, marilah kita mendengarkan berita jemaat kita pada pagi hari ini, yaitu Minggu 19 September 2021. Marilah kita bersama-sama mendukung terus channel YouTube Multimedia GKI Manuel Kolo Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mersina Anisita STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Mersina Anisita STH serta penatua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Manuel Kolo Pembuang, atau dapat juga langsung dikirim ke nomor rekening 30102009916 atas nama Kas Jemaat GKI Bola Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap taati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Dan untuk itu diundang untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 23. Marilah memuji. Setianya
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita kembali sambut votum dan salam tadi. Kita memuji dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 231 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di dalam suka, di dalam duka. Kita masuk di dalam doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan kepada sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah, teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya pujian dan doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab
yaitu terambil dari Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan almanat GKE, yaitu terambil dari kitab Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dengan perikop nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku, tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Ya, berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas pasal 11 ayat 28. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Carilah dulu kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kita akan melihat bersama nas Alkitab kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat 37. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan begitu nyata kami rasakan. Hingga hari ini, kesehatan kekuatan Tuhan limpahkan bagi kami, dan kami berkesempatan untuk memuliakan nama Tuhan melewati ibadah minggu kami saat ini. Diberkatilah jemaat-Mu yang boleh beribadah secara virtual maupun jemaat Tuhan yang boleh beribadah di gedung gereja dimanapun mereka berada. Terlebih ketika kami akan bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya bersama-sama, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus agar firman-Mu mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Diberkatilah jemaat-Mu yang merenungkannya, dan pakailah hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat 37 akan saya bacakan bagi kita sebagai dasar perenungan bagi kita pada saat ini. Ada dua perikop. Perikop yang pertama, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus, dan perikop yang kedua, siapa yang terbesar di antara para murid. Firman Tuhan demikian, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari saat ini berada dan boleh mengikuti ibadah secara virtual ini. Kita bersyukur kita masih diberkati sampai hari ini. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertengkaran itu bisa muncul di mana saja ketika kita bergaul di tengah masyarakat luas. Kita bisa merasa tersinggung ketika kita dihina, ketika hak-hak kita diinjak dengan semena-mena, ketika kita diperlakukan dengan tidak begitu baik, ketika kita kecewa. Bahkan juga yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Dan mungkin saja pertengkaran yang paling terjadi itu adalah di dalam rumah tangga itu. Kedengarannya agak aneh Bapak Ibu Saudara, tetapi ini yang betul-betul nyata terjadi dalam kehidupan kita. Ini nyata, ini aneh. Kenapa aneh Bapak Ibu Saudara? Karena orang yang serumah dengan kita itu sebetulnya merupakan orang yang sangat dekat dengan kita. Sebab orang yang serumah dengan kita itu adalah orang yang harusnya kita sayang, tapi sebaliknya kita malah sering bertengkar. Kita malah sering berkelahi, ya, dengan keluarga kita sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pertengkaran dengan orang yang paling dekat dengan kita, pertengkaran juga terjadi di tengah para murid pada waktu itu. Mereka begitu akrab, mereka begitu dekat. Mereka selalu ada dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bertengkar padahal mereka begitu akrab. Apa yang mereka pertengkarkan Bapak Ibu Saudara? Yang mereka ributkan, yang mereka pertengkarkan itu adalah siapa yang terbesar di antara para murid. Nah, mari kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan Tuhan Yesus pada waktu itu ketika Yesus berada di tengah-tengah mereka, tetapi mendengar murid-murid itu bertengkar. Bagaimana perasaan Tuhan Yesus? Sudah barang tentu Yesus ini merasakan hati yang pilu, karena di dalam perjalanannya mewartakan
penderitaannya, ketika ia melakukan perjalanannya ke Yerusalem, di saat yang bersamaan itu para murid malah justru berdesak-desakan. Berdesak-desakan dalam arti mereka mempertanyakan satu dengan yang lain, mereka ribut satu dengan yang lain, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan perasaan Yesus pada waktu itu. Kita saja kalau menyaksikan anak-anak kita bertengkar, kadang bisa apa ya yang terjadi, bisa pusing atau apa, ribut dan lain sebagainya, kita pun bisa marah. Nah, tapi kita melihat bagaimana dan apa perasaan Tuhan Yesus pada waktu itu. Betapa Tuhan Yesus ini ketika ia sudah mendekati kematiannya, tetapi para murid ini malah sibuk sikut sana sikut sini berebut kuasa. Mengapa mereka mempertengkarkan hal tersebut, Bapak Ibu Saudara? Tujuannya saya kira cukup jelas, yaitu mereka ingin dihormati, ingin menguasai bangsa lain, ingin diangkat sebagai wakil di antara mereka. Jika sampai terjadi pertengkaran di antara mereka itu, berarti banyak di antara murid Tuhan Yesus ini yang merasa bahwa mereka berhak, yang merasa bahwa mereka menginginkan adanya pengakuan atau kedudukan itu. Tapi menariknya apa sikap Yesus di sini, Bapak Ibu Saudara? Ketika pertengkaran itu terjadi dan para murid mempeributkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka, Tuhan Yesus tidak memarahi mereka. Murid-murid tidak dimarahi, tetapi malah justru Yesus ini mengajak mereka untuk berdialog. Yesus menangkap keinginan para murid ini, yang tentu saja membuat Yesus bersedih sebenarnya. Tetapi ketika keinginan para murid itu ditangkap oleh Tuhan Yesus, lalu Yesus ini memberikan penjelasan bahwa di dalam kerajaan Allah, kebesaran seseorang itu diukur dari seberapa besar kesediaannya untuk melayani. Kebesaran seorang pengikut Yesus adalah ketika ia mau menempatkan diri untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi penjelasan yang Yesus utarakan kepada para murid ini sejak mereka duduk, ia memanggil para murid untuk mendiskusikannya, dan ia menggunakan simbol anak-anak. Bahkan justru dengan cara seperti ini menolong para murid untuk menyelesaikan pertengkaran di antara mereka. Yesus tidak menambah tegang suasana dengan marah, tetapi di dalam ambisi para murid itu, Yesus ini justru menjadi juru damai. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inilah yang harus kita teladani. Panggilan kita saat ini adalah bagaimana kita menjadi pembawa damai dalam sepanjang kehidupan kita, di sekitar kita, yang berpotensi terjadi konflik atau pertengkaran. Ketika terjadi pertengkaran di sekitar kita, maka hendaknya kita ini menjadi pribadi, menjadi oase yang menyejukkan. Kalaupun saudara ini mau menjadi provokator, jadilah provokator pembawa kedamaian, jadilah provokator perdamaian, jadilah oase di tengah potensi pertengkaran. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki hati yang mau mengasihi, yang mau menolong, yang mau membantu sesamanya. Bukan justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, menganggap orang lain itu seperti ancaman, menganggap orang lain itu seperti saingan, menganggap orang lain itu adalah lawan yang harus dimusuhi atau dikalahkan. Seperti
Nasihat bijak mengatakan susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Jangan kita seperti itu. Tapi sambutlah sesama kita seperti kita menyambut Tuhan Yesus di dalam diri kita. Jadilah provokator pembawa perdamaian. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami, Allah yang kami sembah di seluruh keberadaan hidup kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Allah. Apa yang kami rasakan, apa yang kami jalani dalam kehidupan kami, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan sekecil apapun pelanggaran kesalahan yang kami perbuat, Allah yang Maha Tahu melihat apa yang kami perbuat di tengah-tengah dunia ini. Maka ampunilah kami Bapa atas segala salah perbuatan dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Suci kuduskan dan layakkanlah kami Bapa menjadi pribadi yang senantiasa dibaharui di dalam Engkau, menjadi pribadi pembawa berkat bagi sesama, menjadi pembawa damai di tengah-tengah keberadaan hidup kami, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, di lingkungan pelayanan, bahkan pekerjaan kami. Tuhan yang menolong dan menopang kami, sebab sebagai manusia kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Namun Tuhan Allah lah yang senantiasa boleh memperlengkapi kami, menjadikan kami pribadi yang selalu melakukan apa yang baik dan benar sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Saat ini dengan segala kerendahan hati kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, terutama gereja Kalimantan Evangelis dalam segala pelayanan yang dilakukan. Tuhan Allah kiranya memberkati tumbuh kembang gereja Kalimantan Evangelis, pelayanan yang dilakukan bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Allah menyertai, memberkati agar gereja Kalimantan Evangelis boleh memberitakan kabar baik, kabar keselamatan bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada, baik dari kota sampai ke pelosok pedalaman desa. Kiranya gereja Kalimantan Evangelis ini semakin maju dan jaya, semakin diberkati dalam tugas pelayanannya. Serta pakailah hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalamnya, baik pendeta, penatua, diakon, vikaris. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, agar setiap pelayanan yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Allah memberkati kami, agar sebagai pelayan Tuhan, kami betul-betul mencintai pelayanan kami dimanapun kami berada. Bahkan mereka yang melayani sebagai guru sekolah minggu, di tiap jemaat, di resort, dimanapun berada, Tuhan memelihara dan Tuhan memberkati. Demikian pula ya Allah, berkati seluruh umat Tuhan, jemaat gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan memberi umur panjang bagi mereka, memberi kekuatan agar mereka menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan. Terlebih Tuhan senantiasa memberikan kekuatan menjalani hari-hari kehidupan, meskipun di tengah berbagai masalah yang dihadapi di tengah bangsa negara ini, entah bencana alam, kriminalitas, ketidakadilan, bahkan pula pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Tuhan Allah kiranya memberkati dan menguatkan tiap anggota jemaat-Mu, supaya mereka tetap memandang kepada Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkatilah jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka.
Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Bahkan Tuhan, mereka yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan memberikan berkat dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka melewati setiap pekerjaan, pelayanan, usaha, dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Bagi bangsa negara ini kami serahkan pula ke dalam tangan-Mu Tuhan. Permasalahan yang dihadapi, Tuhan pakai bangsa negara ini sebagai bangsa yang penuh dengan pembawa kedamaian. Tuhan pakai para pemimpin kami agar mereka memimpin dengan arif dan bijaksana. Tuhan juga berkati, ya Allah, berkati para pemimpin kami ketika mereka harus mengambil kebijakan-kebijakan bagi kemajuan bangsa negara ini. Kiranya apa yang terbaik yang mereka putuskan bagi masyarakat Indonesia, kiranya apa yang mereka lakukan dengan ketulusan hati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan pula jemaat-Mu yang boleh beribadah secara virtual saat ini. Tuhan menyertai, memberkati, menjamah keberadaan hidup mereka dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka boleh mengikuti ibadah ini, Engkau menyertai mereka ya Bapa. Memberi kesehatan, kekuatan, bahkan mereka diberi kekuatan menjalani hari hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan pula seluruh masyarakat maupun jemaat Tuhan dimanapun berada, terkhususnya di Kalimantan Tengah yang menghadapi bencana alam banjir dimanapun mereka berada, dimanapun mereka mengalaminya. Tuhan memberkati dan menguatkan agar mereka tetap teguh di dalam Tuhan dan melihat kuasa Tuhan melewati orang-orang di sekitar yang menolong, yang senantiasa memperhatikan mereka, sehingga mereka merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Inilah doa kami Bapa. Berkenanlah Tuhan terhadap segala seru doa permohonan kami yang kami serahkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan mendengarkan nas pembimbing, yaitu terambil dari Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, dan kita iringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bukan karena upah-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang nanti diakhiri dengan nyanyian haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.